memberikan peluang kepada Sharon untuk menyampaikan kesaksian, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Sebenarnya lebih awal tadi, tapi ya saya beri dia masa untuk berdoa. Oke. Tuhan berkati Sharon. Pakai dia lewat kesaksiannya yang singkat, tetapi itu boleh mengubah pemikiran kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Sharon ya. Perlu orang berdiri di sebelah. Ya. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan terus berkata kebaikan Tuhan Yesus. Dari saya mengenal Tuhan Yesus, saya tidak pernah berputus dan berkata kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan kita itu sangat luar biasa. Kita anak-anak Tuhan, kita jangan berputus asa dan mengharapkan Dia. Karena Tuhanlah yang menopang tangan kita. Saat kita berjatuh, kegerapan, terjatuh, tidak bisa berangkat kepala kita, tangan Tuhan datang mengangkat kita. Itu sangat puji Tuhan loh, itu Tuhan Yesus sangat luar biasa. Sebenarnya saya bersaksi kesembuhan saya. Dari saya belum melepaskan, saya memang sudah sakit lama. Tapi saya tidak pentingkan diri saya sendiri. Saya pentingkan untuk bekerja, untuk menolong orang lain, untuk menolong orang yang sakit. Tapi Tuhan itu sangat baik loh. Saat kita menabur sesuatu, Tuhan akan berbuahkan sesuatu untuk kita. Itu sangat luar biasa Tuhan. Saat saya sudah makin sakit, merasakan kesakitan tidak boleh bertahan. Bulan 4, bulan 5, bulan 6, ada 3 orang sakit meninggal di dekat kampung saya di Bukit Batu lah. Tapi saya harus merendahkan hati saya. Dia panggil saya pergi gunting rambut sebelum dia meninggal dunia. Tapi dia balik hospital, saya tidak boleh takut karena saya anak Tuhan loh. Kalau saya bukan anak Tuhan, kenapa saya harus bertakut? Saya tak boleh. Karena dia meminta telepon Sharon, boleh tolong Pak Sharon, saya suami udah balik kesakitan. Lepas saya perlu Sharon menolong saya gunting rambut. Tapi saya berdoa dulu, Tuhan Yesus rendahkan hati saya Tuhan. Berikan aku keberanian. Walaupun saya manusia ada batasan, juga ada ketakutan loh Tuhan. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan. Lepas saya pergi bantu dia orang gunting rambut. Sebelum saya udah gunting rambut 2 hari sudah meninggal. Karena saya mata melihat dia sudah tidak ada pertolongan. Tapi saya puji Tuhan, satu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya satu hal, berdoa untuk dia sebelum dia pergi. Haleluya. Itu sangat luar biasa loh. 3 kali orang yang meninggal dalam 3 kali 4, 5 bulan 4, 5, 6 3 bulan. Sama saja saya berdoa dan dia udah pergi. Saya apapun berkata Tuhan itu baik. Lepas udah bulan ini saya sudah makin tak merasakan, saya sudah tidak ada kebetulan badan saya. Kenapa saya malam-malam tidak boleh tidur Tuhan? Kenapa leher saya macam sesuatu yang macam besar? Kenapa saya baring sini, baring sana tidak boleh tahan? Kenapa saya cuci customer punya rambut? Kenapa hati saya bernafas susah Tuhan Yesus? Saya berkata kepada Tuhan, tapi saya keluarkan hati saya bertulus bekerja. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa membuat banyak sesuatu. Banyak sesuatu dapat dari Tuhan berkat saya juga harus membekal orang lain. Tapi bukan berkat dari diri saya, orang tua dengan di luar, orang yang miskin. Bukan saya sombong, saudara-saudara, tapi Tuhan mengajarkan kita satu hati yang mengasihi. Walaupun kita mengasihi orang, kita biarin tanpa orang mengetahui kita membuat. Tapi pada hari ini bukan kesombongan saya, tapi Tuhan mengajari saya dan saudara-saudara siapapun mereka, kita harus merendahkan hati dan saling menolong. Karena Tuhan bukan memandang harta kita, tapi Tuhan melihat anaknya taat kepada Dia dengan setia untuk Dia dan bekerja untuk Dia. Tuhan juga dekat di salib udah hapuskan dosa-dosa kita dan selamatkan kita. Begitu sakitnya Dia pun menselamatkan kita. Seperti saya sudah sakit saya tetap mencari jiwa untuk kepada Tuhan Yesus. Padahal saya
kepala, duduk kereta pun tak boleh loh, macam nak patah. Tapi saya tidak putus asa. Tuhan, Engkau tahu saya begitu kerinduanmu dan mendapatkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus, membawa untukmu Tuhan Yesus. Apapun yang saya sakit Tuhan Yesus, Engkau yang tahu. Tapi sampai saya pergi hospital ya, tak boleh tahan ya. Saya pergi hospital. Satu hal saya memang melihat mujizat terjadi, Tuhan sembuhkan saya. Saya belum melepaskan, saya satu malam banyak kencing 6 kali, 7 kali. Saya tidak tahu kenapa, tiba-tiba datang ini sesuatu. Satu malam mau saya memang kencing banyak. Padahal saya tidak berminum loh. Saya berkata kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan, apa keadaan saya Tuhan Yesus? Saya tahu saya manusia yang berdosa. Tapi Tuhan, tunjukkanlah pertolonganmu kepada saya. Tuhan, jangan membiarkan hamba ini bersakit dan terbaring di tempat tidur. Karena saya banyak sesuatu loh Tuhan, harus membuat untukmu Tuhan. Banyak orang yang harus pertolongan dekat di luar. Ada banyak orang yang lemah, banyak orang yang tidak ada agama loh Tuhan. Saya harus keluarkan saya Tuhan. Lepas saya pergi hospital dekat itu Legoreng sana. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Saya tidak bisa berkata apa selain aku berkata Tuhan aku baik. Tuhan selalu mensembuhkan aku. Tuhan selalu mengangkat aku terjatuh kegelapan, kena orang terluka atau apa, saya tidak pernah berputus asa. Tuhan engkau baik. Karena saya pergi Legoreng sana, udah mau holiday 2 hari. Dokter suruh saya inap 2 hari, 3 hari. 1 hari berapa? 3.000. 2 hari sudah 3.000, 6.000. Lepas 2.000, udah 6.000, 8.000. 8.000 harus keluarkan dulu. Lepas saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, you tahu hati saya selalu mengasihi. Kalau Tuhan, you tak mau keluarkan ini uang untuk saya menggunakan yang tidak penting, Tuhan, bekerja. Saya di hospital dari 1 hari ya, sudah jumpa dokter. Saya ada insuran, tapi insuran saya belum beli belum 2 tahun, tak bisa klaim, dicek itu apa. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Melewati mak mertua saya, mak mertua saya kasih saya 20.000. Puji Tuhan, memang luar biasa. Mak mertua saya balik cash 20.000 kasih saya. Saya pegang, saya ambil itu uang, saya menangis. Tuhan terima kasih. Tuhan sangat mengasihi saya. Tapi saya percaya rencana Tuhan selalu terindah bagi saya. Rencana Tuhan terbaik untuk saya. Saya pergi hospital, saya ada Sarini temani saya 1 hari. Kasihan tunggu. Tapi di saat saya tunggu sana, saya tidak sia-siakan masa saya loh. Tuhan, saya percaya Engkau kirimkan saya datang hospital mendoakan orang sakit. Oh, haleluya. Saya tidak putus asa. Kenapa saya harus membuang saya masa? Tuhan, saya sakit. Tuhan, saya mau macam mana? Tuhan, saya angkat tangan saya berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan Yesus. Apapun dia sakit, virus-virusmu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Lepas saya sudah kasih dia 5.000 deposit. Lepas itu suster datang kepada saya. Dia cakap, sis, kalau sis udah tinggal sini 3 hari udah mau 8.000. Hah? Saya cakap 8.000, kenapa boleh 8.000? Karena kita holiday, kita harus 3.000. Oh Tuhan, saya cakap oh Tuhan. Apa? Suster, you tunggu saya sekejap lah. Kasih saya setengah masa pikir dulu. Lepas saya dulu berdiam. Tuhan Yesus, saya pun orang yang sakit. Saya pun perlu cepat-cepat buat kebaikan saya macam ini. Tuhan buka jalan. Saya mau buang ini uang tak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ingin saya membuang ini uang, saya harus tinggal sini. Kalau Tuhan mengasihi saya, kasihan saya, Tuhan tak mau. Lepas apa? Saya pikir-pikir ada sesuatu berkata saya tak perlu. Lepas saya pergi sana ambil deposit saya kembali. Saya cakap, suster, sorry ya. Saya mungkin ambil putusan. Saya tidak mau cek lagi. Itu deposit bagi saya. Bagi saya 5.000 kembali loh. Itu dia betul-betul kembalikan kasih saya. Saya pegang itu uang. Saya cakap terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan boleh sembuhkan saya tidak apa. Lepas tidak boleh. Tidak boleh tahan. Balik lagi 2 hari. Wah memang lemah. Saya pergi hospital Putri. Hospital Putri. Dia cek saya. Dalam punya
dengan leher punya, padahal saya sudah sign loh. Saya mau cek leher saya, ambil itu apa jarum ditusuk, ditarikan dalam apa sesuatu. Karena dia orang udah cek ada satu barang, tapi saya tidak pernah berputus asa. Saya berkata Tuhan, itu Tuhan boleh sembuhkan saya, bukan manusia. Tapi sudah dokter suruh saya esok datang lagi. Oke, saya datang lagi, tak apa. Saya udah sign buat leher sama itu perlu punya. Lepas saya sudah balik, setelah saya pergi hospital sampai saya baring letak obat tidur, saya berkata Tuhan tolongkan saya, Tuhan campur tangan saya. Kalau leher saya Tuhan sembuhkan, jangan biar manusia mensentuhkan leher saya. Kalau saya leher sudah disentuh karena sudah diluka, lepas saya terbangun, apa Tuhan memakai itu dokter? Tidak ada sentuhkan ke leher saya loh. Lepas saya bangun tidur, saya cakap Tuhan kenapa dokter tak ada sentuhkan leher saya cakap. Lepas saya berdiam tenangkan diri saya. Saya tanya dokter saya sudah sadar mak, dokter kenapa tidak ada sentuhkan leher saya? Oh Sharon, kalau betul-betul boleh sakit lagi, kita baru campur tangan, kita baru ambil keluar barang itu, kita baru tes apa benda. Oh haleluya Tuhan Yesus. Saya berkata Tuhan itu engkau baik Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Sembuhkan sampai saya total. Lepas saya balik. Dalam udah 1 minggu, 3 hari, 4 hari saya lemah betul. Dekat di tempat tidur 1 minggu tidak ada makan, kurang makan, betul lemah. Tengah-tengah marah, tapi saya kuatkan iman saya. Kalau saya tidak iman saya percaya saya sudah tidak tahu terjadi apa sesuatu. Jam 4 tengah pagi-pagi saya exercise di harapan saya nampak itu bulan sangat bercantik. Saya hari-hari pusing macam orang gila, pusing pagi-pagi. Saya cakap Tuhan, Engkau bisa sembuhkan aku. Saya bukan mau manusia sembuhkan ke aku, tapi Tuhan bisa membuka jalan untuk saya. Siapa boleh itu apa sembuhkan aku. Tuhan kirimkan aku. Engkau tahu saya hati dan mengasihimu, dan apapun yang izinkan Tuhan, saya tidak pernah bergoyang. Saya tidak pernah berkata Tuhan itu tidak baik. Saya tidak pernah. Tetap dia berkata Tuhan itu baik. Lepas itu pagi sampai petang tiba-tiba ada sesuatu yang datang kepada saya adalah tim doa RKC Gereja. Puji Tuhan, saya pun tidak tahu apa yang terjadi kepada Tuhan. Tuhan apa yang rencana untuk saya pun tidak tahu lah. Saya ikut perjalanan dia. Saya tiba-tiba ada Aceh itu dia SMS saya loh. Hari itu saya memang tidak kuat, tidak pengen melihat SMS. Saya terus mentidur dan berdoa kepada Tuhan. Sampai malam ada sesuatu suruh melihat SMS. Sebelum saya membuka SMS adalah gereja RKC yang salah satu timnya SMS saya adalah Amin. Oh puji Tuhan. Semua bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tapi Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang selamatkan saya. Karena saya selalu meminta, saat saya lemah, saya pegang Alkitab saya. Tuhan tolong saya, Tuhan jangan melepaskan tangan saya. Kalau Tuhan melepaskan tangan saya sudah tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan melewatkan menyelamatkan saya, membawa saya datang persembuhan pada hari ini dan melepaskan. Haleluya. Semua adalah kebaikan Tuhan. Dari saya pergi gereja, saya cakap jujur, saya tidak pernah melepaskan. Pada hari ini saya datang di tempat ini, saya rendahkan hati saya. Saya 2 kali, 3 kali, 4 kali saya melepaskan. Lepas itulah saya cakap jujur, Tuhan sembuhkan saya, kencing saya. Amen. Betul. Kencing saya Tuhan selamatkan saya. Tapi saya tidak mau berkata per satu-satu. Saya hari ini memang aneh punya. Saya hari ini bangun jam 8. Lepas saya berdoa sampai jam 11 lebih. Saya menangis dan mengari. Tapi sudah berdoa, tidak tahu kenapa mulut saya macam bergelak. Saya sendiri macam orang gila, cakap jujur lah. Dekat kedai saya cakap, saya macam sendiri bersaksi kepada orang banyak tahu loh. Hari ini loh. Lepas saya cakap orang yang merendahkan hak itu kepada Tuhan saya. Tuhan saya itu ada kuasa loh. Tuhan saya itu ajaib loh. Tuhan saya sembuhkan saya. Saya macam ini loh. Betul. Saya tidak tahu kenapa. Saat saya macam ini bercakap, lepas
pastor, memang saya ada peringatan. Hari ini saya macam orang gila, pusing-pusing dekat di kedai saya, pusing-pusing. Ju, jangan merendahkan itu apa Tuhan saya. Tuhan saya berkuasa loh. Tuhan saya sembuhkan saya loh. Tidak ada siapapun iblis yang bisa menghancurkan saya. Oh, haleluya. Lepas itulah pada hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya berdiri di harapan Dia, terus berkata kesaksikan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan Yesus kita harus bercakap. Tapi satu hal saya pengen berkata, kita anak-anak Tuhan. Bukan saya mau cakap, tapi Tuhan membagi saya tahu. Tapi kita keluarkan masa kita, bekerjalah untuk Tuhan. Tapi itu Tuhan sangat baik. Kalau kita tidak bisa mengerjakan Tuhan, kita anaknya sia-sia loh. Kenapa Tuhan bisa memberkati kita, tapi kita kenapa tidak bisa membuat sesuatu untuk Tuhan, banggakan melihat anak-anaknya? Kenapa kita mau sia-siakan hidup kita menggunakan hal yang tidak berguna? Betul loh. Maaf ya kalau saya ada kata yang menyakitkan atau yang salah, tapi Tuhan harus berkatakan ini sesuatu. Kita tetap berkuatlah menjadi anak yang bisa bekerja untuk Tuhan kita. Karena kita tidak ada sia-sia di mata Tuhan. Orang yang sakit dia disembuhkan, orang yang lemah dia kuatkan, orang yang putus asa dia akan membuka jalan harapan untuk dia. Haleluya. Kita semangat. Saya juga terima kasih gereja Ekesi. Tuhan Yesus Roh Kudus bekerja dan melewati tim Dia selamatkan saya. Tapi Tuhan tahu saya kerinduan akan mendapatkan mahkota Dia. Mungkin Tuhan satu-satunya Dia antar saya ke tempat ini. Saya percaya Tuhan Yesus Engkau akan memberikan apa yang aku kerinduan itu. Jadi saudara, terima kasih. Jangan berkasih. Sampai jumpa. Sebenarnya saya mau suruh dia lain kesaksian itu lain pula dari ya, enggak, kita ini sebenarnya saya paham lah. Kalau kau tidak datang hari ini pun kita paham. Karena satu yang dia pelit ini karena dia tinggal di Kulai, tapi bukan pekan Kulai, di ujung kampung Kulai. Itu di Sedenak itu memang. Nah itulah Tuhan yang kirimkan buat. Kalau Tuhan kirim alamatnya tetap tepat ke sini. Oke, cuma kami itu yang belum biasa. Takut membuat kamu menyiksakan kamu, tapi iya dia lagi bersukacita. Dan kamu dengar tuh, dia lagi tersiksa kalau tidak datang sini. Sudahlah terlepas makanan yang sedap kemarin. Oke, puji Tuhan. Beri sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan angkat orang-orang yang luar biasa. Amen. Jangan tengok walaupun dia tidak besar macam Goliat, tapi dia macam si Daud yang akan menumbangkan Goliat rohani. Amen. Oke, sekarang kita mau dengar yang terakhir. Kita mau dengar yang terakhir.